Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman sejawat dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melewati masa pandemi ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Widat Nisfullah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2016 yang saat ini sedang menempuh jenjang profesi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Institut Ilmu Kesehatan Perbiota Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari BEM Fakultas Kedokteran Gigi untuk sekedar sharing kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin kepada teman-teman sejawat, kemudian kepada guru-guru atau dosen-dosen saya yang telah banyak memberikan masukan dan support serta bimbingan kepada saya untuk menyampaikan materi sharing pada saat ini. Jadi pada kali ini BEM Fakultas Kedokteran Gigi telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya. Yang pertama yakni mengenai rutinitas yang dilakukan selama masa pandemi. Jadi tidak banyak ya, seperti yang kita ketahui rutinitas atau aktivitas kita terbatas dari mulai kuliah secara daring, kemudian segala aktivitas seperti biasanya juga terbatas, sehingga ya ala kadarnya ya kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Untuk kegiatan saya sehari-hari ya seperti kuliah online, mengerjakan tugas kuliah, mengikuti webinar, terus kadang-kala juga berbagi ilmu kepada teman-teman sejawat atau adik-adik tingkat mengenai perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian yang kedua yakni materi kedokteran gigi apa yang paling menarik untuk dipelajari dan mengapa. Jadi sebetulnya semua materi di kedokteran gigi itu menarik untuk dipelajari dan kita harus tertarik untuk mempelajarinya. Mengapa? Karena apabila kita tidak tertarik atau tertuju pada satu terpatok atau tertuju pada satu mata kuliah saja, kita tidak akan bisa menguasai keseluruhan, karena pada dasarnya materi kedokteran gigi itu semuanya saling holistik, berkesinambungan. Jadi kita sebagai mahasiswa memang harus sangat tertarik kepada semua bidang kedokteran gigi ya. Jadi merasa tertariklah kepada semua bidang yang ada di kedokteran gigi. Namun menurut opini saya, jadi ada bidang yang menurut saya paling menarik daripada bidang lain, yakni konservasi gigi. Mengapa? Karena ilmu konservasi gigi ini sepanjang perjalanannya akan terus berkembang, mulai dari teknik, metode, alat dan bahan, serta pada dasarnya konservasi ini lebih berbau antara perpaduan seni rupa dan bidang kedokteran, sehingga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik terhadap estetika, kemudian tertarik pada skill atau tertarik pada bidang seni, maka bidang konservasi ini mungkin lebih menarik ya untuk dipelajari. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni mengapa dulu memutuskan untuk terjun ke dunia organisasi. Jadi intermezzo sedikit, waktu saya duduk di bangku SMP dan SMA, saya kurang begitu tertarik untuk bergabung di bidang organisasi. Kemudian setelah saya menjadi mahasiswa dan masuk dalam Fakultas Kedokteran Gigi ini, saya mendapat beberapa masukan dari senior, kemudian dari teman-teman sejawat dan dosen-dosen di Fakultas Kedokteran Gigi. Apa sih keuntungan-keuntungan daripada mengikuti organisasi, kemudian melihat secara visual dan secara keuntungannya dari pengalaman kakak tingkat yang sudah lebih dulu mengikuti organisasi. Ternyata sangat banyak impactnya terhadap perkuliahan kita. Jadi banyak hal yang dapat kita ambil atau dapat kita pelajari dalam kita bergabung dalam dunia organisasi. Contohnya kita dilatih untuk melatih public speaking, berbicara di depan umum, seperti itu. Kemudian belajar tentang leadership atau kepemimpinan, manajemen waktu. Kita juga belajar di organisasi di mana kita harus memanajemen atau membagi waktu antara organisasi dan
akademik. Kemudian selain itu pada organisasi tentunya kita bertemu dengan banyak sekali orang, banyak sekali karakter dari kota yang berbeda, kemudian dari kota yang berbeda, suku, daerah dan lain sebagainya dikumpulkan di satu tempat untuk menempuh pendidikan yang sama, tujuan yang sama dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa menganalisa setiap karakter individu yang kita temui, sehingga pada saat kita bertemu atau bersosialisasi di masyarakat, kita akan mudah untuk berbaur. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan? Jadi manajemen waktu ini kerap menjadi kendala bagi seorang mahasiswa ya, di mana mahasiswa sering merasa khawatir bagaimana cara membagi waktu antara perkuliahan atau akademik dengan non-akademik atau organisasi tadi. Jadi ada beberapa cara untuk mengoptimalisasi waktu. Jadi manajemen waktu itu sebetulnya suatu konsep yang simpel. Jadi kita harus membagi waktu atau menggunakan waktu seoptimal dan seefisien mungkin. Contoh, pada saat organisasi, teman-teman ini bisa membentuk kelompok belajar dengan para anggota organisasi, yang mana mungkin di sela-sela organisasi teman-teman bisa berdiskusi mengenai akademik atau mengenai perkuliahan. Kemudian atau teman-teman di jam ekstra atau pada jam-jam tertentu teman-teman bisa membuat kelompok belajar dengan teman-teman satu angkatan, sehingga optimalisasi waktu belajar kalian akan semakin baik dengan cara membagi waktu terhadap organisasi dan perkuliahan dalam satu waktu yang secara bersamaan. Kita dapat memberikan atau dapat mendapatkan kedua manfaat sekaligus, di mana organisasi tetap berjalan, perkuliahan juga tidak tertinggal, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini apa sih suka dan duka kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi? Jadi sebetulnya suka dan duka itu pasti dirasakan ya dan dialami oleh semua mahasiswa. Jadi ada suka dan ada duka, di mana sukanya itu yang pertama pasti tentunya kita masih diberikan kesempatan nih untuk bisa menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Gigi. Dari ribuan banyak mahasiswa, dari ribuan banyak pemuda di luar sana yang mungkin memiliki cita-cita yang sama seperti kita, namun di lain kesempatan mereka diberikan kendala baik ekonomi, kemudian dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi seperti kita menjadi seorang mahasiswa ini. Kemudian yang kedua, kita dipertemukan oleh teman-teman baru, saudara-saudara baru, tentunya dari luar daerah, mungkin beda suku, beda pulau dan lain sebagainya, dipertemukan di satu tempat, memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, menempuh ilmu, menempuh pendidikan yang sama. Itu menjadi suatu suka tersendiri ya untuk sebagian orang. Kemudian bertemu oleh dosen-dosen yang kompeten, sabar, baik dan tulus memberikan ilmunya kepada mahasiswanya, memberikan dedikasi kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswanya dapat menyerap atau menerima ilmu dengan sebaik mungkin dari yang diberikan oleh dosen tersebut. Bila ada suka, juga pasti ada duka ya. Jadi banyak sekali duka di Fakultas Kedokteran Gigi pada saat kita masa-masa perkuliahan atau masa akademik. Jadi anggaplah duka ini menjadi suatu hal yang wajar sebagai bumbu dalam masa pendidikan kita. Seperti contohnya diberikan kesulitan mungkin dalam menghubungi dosen atau dalam menyelesaikan suatu requirement. Kemudian masih banyak lain duka yang mungkin nanti teman-teman atau adik-adik temui. Namun janganlah merasa
suatu duka tersebut atau suatu rintangannya nanti akan datang menjadi suatu hambatan untuk teman-teman terus berkembang. Jadi apapun yang hadir, apapun yang teman-teman nantinya hadapi, lakukan sebaik mungkin. Suka duka itu biarlah menjadi bumbu di masa pendidikan kita. Kemudian tips dan trik menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Sebetulnya tips dan trik menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu tidak spesifik, tidak ada. Jadi mahasiswa berprestasi itu menurut setiap mahasiswa itu berbeda, persepsinya berbeda. Ada yang ingin berprestasi non akademik, ada yang berprestasi secara akademik. Jadi tentukan terlebih dahulu kita ingin berprestasi di bidang apa. Apa sih bidang apa sih yang kita sukai? Contoh seperti pertanyaan yang lalu tadi, bidang apa di kedokteran gigi yang paling kita minati, yang paling kita sukai? Perdalam bidang tersebut, latih skill di bidang tersebut, kemudian berprestasilah di bidang tersebut. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada beberapa fondasi untuk menjadikan kita menuju mahasiswa berprestasi. Yang pertama yaitu tekad yang cukup, ikhtiar. Jadi ada kemauan, ada usaha. Perkuat tekad kalian, perkuat tekad untuk kita menjadi yang lebih baik. Kemudian setelah kita berusaha, kemudian tawakal, berdoa agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita latih selama ini itu dapat bermanfaat bagi sekitar, bagi masyarakat dan sebagainya. Kemudian ikhlas dan sabar. Jadi apapun hasilnya, apapun hasil yang diraup, hasil yang didapat dari hasil latihan atau dari hasil belajar, bila menemui kegagalan kita harus sabar. Artinya sabar ini bukan sabar kemudian tidak mencoba lagi, kemudian menyerah, tidak ya. Jadi setelah mengalami suatu hasil, kita menganalisa apakah dari hasil yang kita dapat tersebut ada yang salah dengan cara kita mendapatkannya, apakah usaha kita itu sudah benar atau kita itu masih harus berusaha lebih keras lagi, yaitu untuk menjadikan diri kita berintrospeksi lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan yang ketujuh yakni bagaimana cara untuk tetap produktif pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini tentunya kita tidak bisa seproduktif masa-masa pada sebelum pandemi ya. Namun sebisa mungkin kita harus berusaha seproduktif mungkin. Jadi misalkan teman-teman saat ini sedang menjalani kuliah daring, lakukan kuliah daring itu sebaik-baiknya. Bayangkan kalian pada kuliah daring ini seperti kuliah pada umumnya, seperti kuliah pada saat sebelum pandemi. Kemudian dari mulai berpakaian, dari mulai cara menyikapi dosen, dari cara aktif dalam berpendapat dan sebagainya. Jadi jangan dijadikan alasan pada saat pandemi ini kuliah daring mengurangi nilai-nilai yang disampaikan pada saat kuliah secara daring. Seperti itu. Kemudian mungkin aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan di kuliah daring, teman-teman bisa belajar atau bisa mencicil materi-materi yang akan datang. Misalkan pada semester yang akan datang teman-teman mendapatkan perkuliahan tentang biomaterial kedokteran gigi. Teman-teman bisa tuh lihat YouTube atau bisa latihan sendiri di rumah dengan ala kadarnya. Kemudian berlatih agar pada saat nanti kita atau teman-teman semua masuk secara offline, semua tidak akan terlalu berat untuk dipelajari. Seperti itu. Kemudian pelajari hal-hal yang mungkin teman-teman pada bidang kedokteran gigi kurang suka atau kurang diminati. Nah, cobalah belajar di situ.
Nah, cobalah belajar sedikit demi sedikit, kemudian tumbuhkan kemauan untuk belajar, tumbuhkan kemauan untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin dari teman-teman yang materi-materi yang kurang, kemudian direview kembali, kemudian mungkin bisa dilakukan diskusi dengan teman-teman sejawatnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yakni pesan untuk adik tingkat. Jadi pesan saya untuk adik-adik mahasiswa baru dan para teman-teman sejawat, bahwa rintangan itu pasti adanya. Setiap individu akan memiliki variasi rintangan yang berbeda, tingkatan rintangan yang berbeda. Ada yang berat maupun ada yang ringan. Jadi seberat-beratnya rintangan, percayalah bahwa itulah yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus semangat, tanamkan pada diri dan jiwa kita jiwa-jiwa yang pantang menyerah. Tingkatkan kemampuan dan lampaui batas kemampuan kita. Dengan demikian, insya Allah dengan hasil atau dengan usaha yang sudah secara maksimal kita lakukan, insya Allah hasilnya juga akan mengikuti usaha yang sudah kita lakukan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dan dapat saya bagi ke teman-teman semua. Apabila ada kekurangan atau salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada BEM Fakultas Kedokteran Gigi yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa sharing dengan teman-teman sejawat, khususnya adik-adik mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.